Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Baginda dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Engineering Indorama. Pada kali ini kita akan membahas instalasi Laravel. Di sini saya sudah siapkan daftar aplikasi yang dibutuhkan untuk membuat dan mengembangkan proyek Laravel. Di antaranya adalah XAMPP untuk kedepannya kita gunakan sebagai database. Kita gunakan PHP MyAdmin ya, Composer untuk mendownload Laravel ya, VS Code sebagai IDE dalam pengcodingan proyek Laravel ya, dan browser untuk menampilkan output dari proyek Laravel yang sudah dibuat. Dari tempat ini sudah saya download XAMPP dan Composer. Pertama, misalkan jika belum terinstall XAMPP, kita install dulu. Di sini kita klik yes, oke, next lagi. Nah, karena di sini saya sudah menginstal, jadi terdeteksi bahwa folder XAMPP ini sudah ada dan tidak kosong. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum pernah menginstal XAMPP, bisa diteruskan saja di next sampai prosesnya selesai. Karena saya sudah menginstal, jadi saya cancel saja. Nah, lalu untuk Composer, di sini kita install for all users. Nah, di sini tidak perlu mencentangkan developer mode, tinggal next saja. Nah, di sini mencari PHP exe-nya yang ada di dalam folder XAMPP, dalam folder PHP. Di next saja terus sampai prosesnya selesai. Karena saya sudah menginstal Composer, jadi saya tidak akan melanjutkan instalasinya ya. Dan setelah itu kita buka command prompt, kita jalankan sebagai administrator. Kita cek bahwa apakah komposernya sudah terinstall atau belum, dengan memasukkan perintah composer -v. Nah, kalau tampil seperti ini, berarti tandanya sudah terinstall komposernya. Lalu untuk mendownload Laravel, project Laravelnya, kita pindah dulu ke folder htdocs yang ada di dalam XAMPP. Kita pindah direktori ke C dulu, lalu kita masuk ke direktori XAMPP, masuk lagi ke htdocs. Nah, di sini kita akan mendownload project Laravelnya itu tadi dengan memasukkan perintah composer create project Laravel /Laravel, lalu kita masukkan nama projectnya. Kita coba tes Laravel, lalu kalau sudah kita tekan enter. Nah, di sini butuh koneksi internet ya teman-teman, karena mendownload dari repository Laravel mungkin cukup memakan waktu, jadi ditunggu saja. Oke, project Laravelnya tadi sudah berhasil di download. Selanjutnya kita buka Visual Studio Code.
kita open folder. Nah, di sini langsung mengarahkan ke folder htdocs yang ada di dalam folder XMPP. Nah, di sini sudah ada project yang tadi kita download dan kita namakan tes Laravel. Kita pilih, klik foldernya tadi, folder tes Laravel, lalu klik select folder. Nah, kita sudah masuk, kita sudah download folder tes Laravel tadi ke VS Code. Nah, jadi di sini kita akan mencoba menjalankan default dari Laravelnya dulu. Kita masukkan perintah php artisan serve, lalu enter. Nah, jika akan ada baris seperti ini, info server running on http 17.0.0.1.8000. Nah, ini artinya sudah berjalan, dan kita di sini bisa langsung klik aja linknya dengan menambahkan kontrol lalu klik. Nah, ini sudah berjalan project Laravel yang kita download tadi. Kita coba membuat halaman tampilan view yang baru. Kita ke resource view. Nah, di sini di dalam folder view ini adalah tempat kita membuat sebuah tampilan webnya. Nah, misalkan kita buat home.php, enter. Di sini kita membuat sebuah dokumen HTML. Nah, kita beri nama tes Laravel, dan dalam bodinya kita kasih tag H2. Misalkan ini adalah percobaan Laravel. Nah, oke. Setelah kita membuat tampilan yang sederhana ini, kita belum bisa mengakses halaman home ini dikarenakan kita belum membuat rutenya. Dengan cara membuat rutenya itu kita masuk folder roots dan file web php. Nah, di sini kan ada sebuah root yang akan menampilkan halaman home Laravel yang ini. Jadi caranya kita membuat root untuk menuju ke yang home ini, kita buat root yang sama. Coba kita buat root lagi, kita copy paste aja ini. Tapi ada yang bedanya. Kita di sini tambahkan misalkan buka ke home. Nah, di sini welcome itu kita mengambil dari folder view yang namanya welcome. Nah, karena kita pakai yang home ini, kita ganti welcome jadi home. Nah, jika sudah di save, kita coba. Nah, untuk mencobanya tinggal dari localhost yang tadi ini, tinggal tambahkan garis miring buka home, terus enter. Nah, berhasil. Dari sini berhasil. Nah, bayangin misalkan kalau lebih dari satu, oke. Jadi kita buat lagi, misalkan about php, lalu contacts.php, gallery.php, member.php.
Oke, dari semua ini kita misalkan kita rubah dulu kan, karena kita punya lebih dari satu menu. Kita sesuaikan dulu, kita buat navigation. Di sini kita gunakan unlisted list. Lalu dalamnya kita pakai untuk linknya, kita matikan dulu linknya. Misalkan di sini home, kita copy saja sampai sebanyak menu yang ada. Kita ganti namanya dulu. Oke, kita sudah di save, lalu kita refresh. Oke, untuk navigation barnya sudah masuk. Kita coba bikin isinya dulu secara sederhana. Misalkan untuk menandakan ini halaman home, kita tambahkan H2, misalkan home, lalu di bawahnya kita beri H4, itu ini halaman home. Nah, sudah kita save lalu refresh lagi. Nah, lalu untuk semua tampilan ini, untuk semua tampilan yang lain kita buat belakang saja. Kita bikin rootnya dulu. Nah, karena kita menambahkan halaman about, kontak, gallery, dan member, kita tinggal copy paste aja nih yang tadi. 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini kita ubah aja home-nya jadi apa yang sesuai dengan sisa menunya yang lain. About, terus kontak, terus gallery, dan terakhir member. Sudah kita save, lalu kita kembali ke yang home. Nah, di sini kita tinggal masukkan dari ini tadi root get. Nah, kita tinggal panggil buka kontaknya ini ya. Misalkan buka kontak ini, tinggal kita ketikkan di linknya ini di sini. Pengganti tanda pagar, misalkan home, berarti kita masukkan buka home. About jadi buka about, dan seterusnya. Nah, jika sudah, kita kopikan saja dulu ini semua untuk ke 4 menu yang lain. Misalkan kita ganti ini namanya jadi about, dan seterusnya. Jika sudah, kita kembali ke browser tadi, kita refresh. Nah, kita coba untuk klik about. Nah,
halaman about-nya tadi terpanggil. Nah untuk ininya karena tadi kita copy paste saja, ininya belum berubah. Nah jadi kita ke home, dari about bisa, dari home ke about bisa, dari about ke kontak bisa. Oh ternyata ada yang error, kita perbaiki dulu. Ternyata errornya ada di sini, di kontak yang ini kurang S, jadi kita perbaiki dulu. Nah sudah kita perbaiki, kita save all aja dulu, lalu kita kembali refresh. Nah kita klik kontak, nah berhasil. Lalu ke galeri dan member. Oke. Untuk video kali ini cukup sekian, karena saya di sini untuk kali ini mengajarkan dasar-dasarnya saja dalam instalasi, mulai dari instalasi XAMPP tadi, Composer, dan menggunakan IDE Visual Studio Code dan browser Microsoft Edge. Lalu instalasi atau download project Laravel-nya tadi dengan nama folder tes Laravel. Sebenarnya untuk nama folder itu bisa apa saja, bebas, yang penting mudah diingat saja. Lalu untuk pembuatan view atau tampilan ini cukup saja, kita cukup membuat file PHP dan mengisikannya dengan HTML biasa. Dan untuk jalur rutenya kita buka file web yang ada di folder roots, lalu kita buat root ya seperti ini untuk setiap menu atau tampilan yang kita buat. Oke, sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.